Halo teman-teman, Wilujeng Tepang, selamat bertemu kembali dengan saya Lisa. Bagaimana kabar teman-teman? Kabar saya sehat ya, dan semoga teman-teman juga selalu ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan orang-orang yang terkasih dimanapun teman-teman berada. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih buat setiap dukungan, kunjungan, dan juga doa teman-teman, terutama ketika saya harus isolasi mandiri karena sakit. Nah teman-teman, dalam kesempatan ini juga saya mau bercerita, berbagi pengalaman bagaimana saya menghadapi, kemudian juga berjuang melawan sakit ya yang saya alami di bulan Februari ini. Semoga cerita saya ini bisa juga menguatkan teman-teman, bisa juga menjadi kayak menjadi pengetahuan lah buat teman-teman ketika sedang sakit ya. Nah, teman-teman, pada tanggal 1 Februari 2022 saya tes antigen di rumah karena saya mengalami panas badan itu sampai hampir 38,8 ya. Nah, kemudian saya tahu juga ditelepon sama anak-anak bahwa anak-anak saya juga mengalami sakit yang sama. Ya, jadi dari situ saya tahu bahwa nih saatnya harus saya cek dulu nih antigen, dan betul teman-teman, saya positif terpapar ya. Nah, keesokan harinya teman-teman, pada tanggal 2 Februari saya diantar oleh suami ke rumah sakit umum daerah di daerah Cisaat ya. Jadi ke rumah sakit umum daerah Sekarwangi. Ini perjalanannya kurang lebih 30 menit dari tempat tinggal saya di Sukabumi. Jadi saya memilih rumah sakit ini untuk cek PCR teman-teman. Karena di sini ada sahabat kami yang bekerja di sini dan bersedia untuk membantu sehingga kami bisa tes PCR, dan saya ingin hasilnya cepat gitu loh teman-teman ya. Walaupun memang saya sudah antigen mandiri di rumah, tetapi kan saya harus pastikan lagi dengan PCR supaya orang-orang di sekitar saya juga aman ya. Nah, saya dan suami menuju ke labnya. Ini saya jalan tuh pelan-pelan teman-teman, karena memang rasanya itu capek banget, capek ya. Jadi tidak sesak, cuma lelah gitu, capek. Jadi saya harus jalan juga pelan-pelan. Nah, di rumah sakit umum daerah Sekarwangi ini tidak banyak yang tes di laboratoriumnya ya teman-teman ya. Jadi saya merasa lebih nyaman juga. Nah, di sini juga bisa tes bermacam-macam teman-teman ya, dan harganya juga terjangkau. Saya dan suami menunggu sekitar 6 menit karena petugasnya harus mempersiapkan segala sesuatu ya teman-teman. Duh, maaf nih, masih ada batuk-batuknya nih teman-teman ya. Saya ini bisa sambil nafas atau tahan nafas? Boleh sambil nafas juga pelan-pelan ya. Jadi jangan disaligusin nafasnya, takut kesedot. Jelas. Oh gitu. Iya. Jangan anak. Di dulu ya dok ya. Ya. Nggak terasa ya, suka agak Iya. ini juga kan. Nggak ya.
kepalanya yang rendah. Kepalanya gini. ya, ya suruh ya. Kan ya. Nggak sampai ke dalam ya? Enggak Pak, udah itu sudah sampai ke dalam. Wih. Batasnya di sini ya Mas. Oh, udah ada batas. Ada batasnya Pak. Batas kota. Ah, satu lagi. Ini yang bikin satu. Oh, di mulut sekarang. Iya, kalau nggak dalam ibu nggak bakalan. Ini sampai keluar air mata. Mm-mm. Ya. Semua ya Bu. Dah. Hmm. Udah Ibu, makasih ya. Makasih, makasih. Ya, Pak. Tinggal saya. Makasih ya. Dah. Emang selalu nangis. Dibikin nangis ya Pak. Bikin nangis. Aduh. Ya, ini agak mau. Ah. Aduh, makasih loh Mama Adit. Setelah 4 jam, akhirnya hasil PCR saya keluar dan hasilnya positif. Untuk CT gen nasofaring saya nilainya 14,8, CT gen orofaring saya nilainya 18,85. Setelah dikonsultasikan dengan dokter, maka saya dinyatakan positif dan harus isolasi mandiri selama 10 hari. Mengapa saya memilih isolasi mandiri? Walaupun sebenarnya dari pihak rumah sakit menyarankan juga kalau mau saya bisa juga isolasi di rumah sakit. Saya memilih isolasi mandiri teman-teman karena memang saturasi saya masih di atas 90 yaitu 95 dan saya tidak ada masalah dengan makan dan juga dengan minum. Jadi saya memilih isolasi mandiri di rumah. Kemudian juga puji Tuhan hasil PCR dari suami saya negatif. Karena suami saya serumah dengan saya, jadi walaupun hasilnya negatif, suami saya ikutan isolasi mandiri ya teman-teman. Tetapi yang lebih menenangkan saya juga adalah bahwa ada orang-orang di sekitar saya yang membantu saya, mensupport saya, mendukung untuk pemulihan saya. Beberapa saat kemudian dari Dinas Kesehatan ada Ibu Erlina datang membawa obat dan juga vitamin yang harus saya minum dan juga suami saya minum. Walaupun memang suami saya negatif, tapi tetap dikasih vitamin dan juga antivirus ya, obat antivirus. Jadi ada 3 macam obat, yaitu obat penurun panas, paracetamol, kemudian ada vitamin dan antivirus. Nah, jadi obat-obat ini yang harus saya konsumsi sampai habis ya, terutama yang antivirus ini. Jadi pertama kali makan antivirus ini saya harus minumnya 8 butir, 2 kali 8 butir teman-teman. Jadi banyak nih, jadi harus diminum siang dan juga nanti malam 8 butir. Tetapi untuk hari berikutnya 3 butir saja. Maksudnya 2 kali 3 butir ya teman-teman. Nah jadi untuk yang pertama ini saya harus minum 8 butir. Jadi siang dan malam 8 butir. Nah ini teman-teman, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2022 pukul 5.30 pagi saya drop teman-teman.
Suhu tubuh saya di atas 38, hampir mencapai 39. Kemudian badan saya menggigil dan lemah sekali teman-teman. Lemes banget, saya lemes. Nah, suami saya menelpon ke Satgas Covid dan mereka dengan cepat datang ke rumah, bawa ambulans juga. Jadi apabila memang saya harus dirawat di rumah sakit, maka mereka akan membawa saya. Namun setelah diperiksa saturasi saya juga masih di atas 90, walaupun suhu tubuh saya panas tinggi, tetapi masih bisa minum dan masih bisa makan, masih bisa berbicara walaupun lemah ya. Dan mereka menawarkan untuk dirawat. Namun kalau dirawat itu berarti saya tidak bisa bertemu dengan keluarga ya. Jadi sendiri saya memilih untuk tetap di rumah saja, tetapi dengan pantauan dari Satgas Covid ya. Jadi saya masih bisa untuk dirawat di rumah, isolasi mandiri di rumah, tetapi dengan pantauan yang lebih ketat lagi dari pihak rumah sakit ya, dari Satgas Covid di Rumah Sakit Umum Daerah Sukabumi. Nah, kemudian teman-teman, mereka kembali, jadi saya nggak jadi dibawa untuk dirawat di rumah sakit ya. Jadi saya bisa tetap dirawat di rumah saja dengan pantauan dari pihak rumah sakit. Kemudian mereka menelpon, setelah mereka kembali ke rumah sakit, mereka nelpon, dokter menelpon suami saya mengatakan bahwa dosis paracetamol saya harus ditingkatkan supaya suhu tubuh saya bisa segera turun. Jadi tadinya kan 500 mg, sekarang harus 1000 mg sekali minum ya. Jadi 2 tablet yang harus saya minum. Dan asupan makanan juga harus banyak proteinnya. Nah, ini teman-teman, saya tuh kekurangan protein. Jadi saya harus digenjot nih proteinnya. Jadi itu yang disarankan oleh dokter. Dan dokter juga mengatakan supaya saya tidak stres, saya harus sukacita ya. Nah, itu teman-teman yang membuat saya semangat lagi. Dan suhu tubuh saya juga sudah berangsur-angsur turun. Oh ya teman-teman, kami juga sungguh bersyukur karena memiliki sahabat, teman, saudara, jemaat yang memang sangat memperhatikan kami, terutama pada waktu kami atau saya sakit ya. Jadi untuk makanan pagi, siang, malam itu sudah ada yang mendropnya, kemudian juga buah-buahan, susu, roti, telur ayam kampung, madu. Wah, banyak banget teman-teman. Jadi jemaat GKI Zana Sakse, kami mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan kebaikannya selama saya dan suami isolasi mandiri. Jadi kami tidak kekurangan makanan karena memang setiap saat ya dikirimkan kepada kami. Jadi ada buah-buahan juga. Tadi saya sudah sebutkan ya, buah-buahan macam-macam buah. Ada juga bubur Manado, ada nasi tim, sayuran. Pokoknya luar biasa deh teman-teman ya. Nih ada beberapa yang memang saya sempat fotokan, tapi ada juga yang tidak sempat saya fotokan. Tetapi dari lubuk hati yang terdalam, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk berkat-berkat yang Bapak Ibu, sahabat-sahabat berikan kepada saya dan juga kepada suami ya.
berterima kasih untuk semuanya. Terutama saya juga berterima kasih untuk setiap doa, kemudian WA yang memberikan semangat kepada saya. Nah teman-teman, kalau ada kesempatan juga saya biasanya juga berjemur ya. Ada matahari maka saya setiap pagi itu berjemur. Ini sudah hari yang ke-7 nih teman-teman ya. Hari yang ke-7 isolasi mandiri. Saya sudah lumayan kuat ya untuk keluar. Karena jalan itu udah rasanya capek banget teman-teman ya. Mataharinya udah masuk lagi. Jangan lupa nih teman-teman, kita harus selalu minum obatnya, vitaminnya, supaya pemulihan kita semakin cepat lagi ya. Teman-teman, yang saya rasakan juga adalah bahwa badan saya itu gatel-gatel teman-teman ya. Bagian leher, bagian badan ini gatel sekali, jadi saya harus pakai bedak. Saya pakai bedak salicylic talc ya, untuk meredakan rasa gatalnya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin juga karena saya alergi atau juga karena dampak dari panas badan ya. Tapi sekarang kan udah turun nih teman-teman. Ini di hari ke-9. Suhu tubuh saya sudah normal teman-teman ya, di kisaran 36 derajat. Tapi memang masih lemes, cepet capek. Ini hari ke-10 teman-teman, sudah lebih fresh lagi, sudah lebih segar. Jadi saya pokoknya setiap hari itu harus berjemur ya teman-teman ya. Jadi biar dapat vitamin D ya. Memang disarankan untuk berjemur, tapi nggak lama-lama sih teman-teman. Saya berjemur palingan 20 menit ya, 15-20 menit saja. Itu pun kalau mataharinya banyak, tapi kalau udah keburu mendung ya saya masuk lagi ke rumah. Nah, hari yang ditunggu-tunggu tiba teman-teman. Setelah 2 minggu saya dan keluarga isolasi mandiri di rumah, maka hari ini tanggal 15 Februari kami akan menuju ke Puskesmas Cipelang untuk swab antigen. Kenapa di Puskesmas Cipelang? Karena itu yang memang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Kami didaftarkan di Puskesmas Cipelang. Sebetulnya 7 menit saja dari rumah, dekat, tapi kami pakai mobil karena memang saya tidak mau banyak berkontak dulu ya dengan orang-orang luar. Ini suami yang pertama diambil sampelnya dari hidung teman-teman, seperti biasa. Nah ya, kemudian yang kedua saya. Dari hidung juga nih teman-teman. Ini swab antigen ya, bukan PCR teman-teman. Jadi hasilnya bisa cepat. Ini anak saya yang pertama dan ini anak saya yang kedua. Jadi kami berempat di swab antigen. Nah, bagaimana hasilnya setelah menunggu? Nih teman-teman, hasilnya puji Tuhan ya, kami semua akhirnya negatif. Ini hasil swab antigennya negatif. Dan siang harinya dari Dinas Kesehatan dan juga dari kepolisian membawa surat keterangan bahwa kami telah menyelesaikan masa isolasi mandiri. Dengan adanya surat ini juga diberikan keterangan bahwa sudah selesai masa pemantauan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah teman-teman, sungguh saya bersyukur
karena Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk bisa berkarya, untuk bisa bersama-sama dengan orang-orang yang terkasih, dan juga Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya dan juga perlindungan untuk suami dan anak-anak saya. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan dan mungkin juga bisa menguatkan teman-teman yang sakit, dan juga terus kita semua dipulihkan. Salam sehat ya teman-teman. Dadah.